Hai semuanya, selamat datang di channelnya Rizwan Zone dan langsung aja tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas dan unboxing smartphone terbaru dari Huawei, yaitu ini adalah Huawei Nova 7. Dan seperti biasa ya, buat yang udah tahu pasti tahu ya. Kalau misalnya unboxing di channel Rizwan Zone itu kita bakal bahas beberapa aspek. Yang pertama itu adalah kita bakal bahas cek slot SIM cardnya itu apa, kemudian kita bakal tes in-display fingerprint, kemudian kita bakal tes face unlock-nya, kemudian kita juga bakal tes NFC-nya, kemudian kita cek skor Antutunya, sensor box-nya, kemudian kita cek kualitas Netflix-nya, kemudian kita tes speaker-nya juga, dan kita tes kamera, nanti kita lihat menu-menu kameranya, dan tentunya kita bakal tes gaming-nya sebentar ya. Oke, langsung aja mari kita unboxing. Ini adalah tampilan boxnya dan di bagian depannya sudah jelas ya. Smartphone ini menggunakan App Gallery atau HMS, Huawei Mobile Services. Ya, betul, HP ini tuh tidak menggunakan GMS atau Google Mobile Service. Udah ya, kita nggak bakal bahas lebih lanjut soal ini. Nanti kita bahas di video reviewnya aja, oke? Pertama kita dapat jelly case. Kemudian ini adalah Nova 7-nya, Nova 7-nya. Kemudian ini ada SIM ejector. Dan ini kabel USB Type-C. Dan ini adapter chargernya 40 watt. Enak banget nih, kita juga dikasih earphone di paket penjualannya ini. Terus karena Nova 7 ini nggak ada port jack audio, jadi kita dikasih konektornya USB Type-C to port jack audio untuk mendengarkan musik melalui headset kabel. Mantap. Belum ada kartu garansi dan penggunaan, tapi ketika kalian beli pastinya ada kok. Jadi santai aja. Oke, pertama kali pegang HP ini tuh sumpah enak banget ya. Dimensi dan beratnya ini tuh terasa pas di tangan gua. Ketebalannya ini tuh cuma 7,96 mm dan beratnya ini cuma 180 gram. Tersedia dua varian warna, Space Silver dan Midsummer Purple. Sebelah kanannya ini ada tombol volume dan power, kemudian sebelah kirinya ini polos ya. Di bagian belakangnya ini ada 4 buah kamera dan LED flash dengan bump kamera yang bisa gua kompromiin ya. Dan di bawahnya ini ada logo Nova. Asli sih ini gue suka banget sama warnanya, walaupun ya ujungnya juga pasti gue pakai in case, tapi ini gue suka banget. Bagian atasnya ini ada port microphone dan IR blaster. Di bagian bawahnya ini ada slot SIM ya, 2 nano SIM dan tidak support dengan micro SD ya. Terus ada port USB Type-C, lubang mikrofon dan speaker. Dan beginilah kualitas speaker dari Huawei Nova 7. Kalau bisa dengerinnya pakai headset ya, biar jelas gimana kualitasnya. Dan kalian ayo tulis komentarnya atau feedbacknya di kolom komentar soal speakernya ini, oke? Lanjut di bagian depannya, layarnya ini tuh OLED ya, full view display dengan ukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD+, 2400 x 1080 pixel dengan rasionya ini 20:9 dan tentunya sudah bersertifikat TUV Rangeland ya. Jadi harusnya aman untuk mata kita. Dan mendukung juga fitur Always On Display yang menampilkan waktu dan baterai. Oh iya, layarnya ini juga sudah mendukung HDR. Jadi kita bisa menonton video dengan kualitas gambar yang lebih bagus dan gonjreng ya. Karena layarnya ini OLED, sehingga mendukung in-display fingerprint. Dan ketika gua coba, untuk kecepatannya memang tidak secepat fingerprint konvensional, tapi ini sudah bagus dan dari pengalaman gua pakai selama beberapa hari ini, sensornya ini cukup akurat. Jadi jarang banget gagal ngedetek sidik jari gua. Dan untuk face unlock-nya selama gua pakai lancar banget dan cepet, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Cuman pas pertama gua daftarin wajah gua ngerasa cukup lama sih dia prosesnya ngeidentifikasi wajah gua nih. Kemudian salah satu fitur yang gua suka adalah NFC. Nah, HP ini tuh sudah mendukung NFC. Gua bisa gunakan untuk isi saldo e-money.
Dan pas gua coba, fiturnya bekerja dengan baik dan enggak lemot. Dan tentunya bisa update saldo kalau kita isi ulang e-money-nya di marketplace. Lanjut, untuk sensor yang dimiliki HP ini sudah terbilang lengkap. Gyroscope ada, light sensor ada, yang nggak ada itu temperatur sensor dan sensor tekanan. Ya wajar sih ya, rata-rata memang HP jarang punya sensor ini. Kemudian bagaimana untuk kualitas nonton live streaming Netflix-nya, iFlix, Netflix, ataupun aplikasi streaming lainnya. Gua coba cek DRM-nya ini tuh nggak bisa ya, karena memang HP ini kan tidak menggunakan GMS. Tapi berdasarkan info, HP ini tuh punya sertifikat Widefine L1 yang artinya bisa menampilkan kualitas streaming video di 1080 pixel. So, aman buat nonton video dengan kualitas yang oke. Kemudian selanjutnya bagaimana soal kameranya. Nova 7 ini tuh punya 4 buah kamera belakang, 64 megapiksel kamera utamanya, kemudian 8 megapiksel ultra wide angle, kemudian 8 megapiksel telephoto, jadi dia bisa 3 kali optical zoom, 5 kali hybrid zoom, dan 20 kali digital zoom. Kemudian 2 megapiksel untuk makro kamera ya, dengan jarak fokusnya itu sekitar 4 cm. Dan untuk kualitas videonya ini mentok di 4K di 30 frame per second dan sudah dilengkapi dengan AIS Electronic Image Stabilization. Jadi harusnya kualitas videonya itu ya lebih stabil lah gitu. Kemudian untuk kamera depannya 32 megapiksel dan dilengkapi dengan Super Night Selfie 3.0. Jadi algoritma atau AI-nya ini tuh akan menghasilkan foto lebih baik ketika melakukan selfie di malam hari atau dalam kondisi yang kurang cahaya. Kualitas video selfie-nya ini juga keren banget nih. Bisa mentok di 4K 30 frame per second dan dilengkapi dengan AIS. Cakep. Oke, sekarang mari kita bahas menu kameranya yang ada di Huawei Nova 7 ini. Dan sekarang kita zoom sedikit. Kita lihat ya menunya, ini ada foto ini ada 1 kali zoom, 3 kali optical zoom, 5 kali hybrid zoom, dan 20 kali digital zoom. Tuh. Dan kita bisa wide, ultra wide angle-nya, tinggal klik ini aja, ultra wide angle 8 megapiksel. Kemudian ada portrait, ini untuk foto bokeh, kemudian ada night, ini untuk foto malam hari ya, bisa dilihat. Kemudian ada AR lens, ya kita juga bisa membuat 3D emoji gitu atau enggak stiker ya. Oke, kemudian kita lihat menu videonya. Videonya ini mentok di kualitas 4K di 30 frame per second. Banyak banget sih ini menu-menunya ya tuh. Nanti kita bahas deh di video reviewnya. Kemudian ini ada menu more yang paling banyak banget nih fiturnya nih. Ada Pro, mode Pro. Pro-nya ini kita bisa edit metering. Metering aja ini, ya metering ini namanya ya kalau nggak salah. Metering itu jarang-jarang loh ada di HP. Jadi kalau ini ya ada metering keren. Kemudian ini ada ISO, shutter speed, exposure value, kemudian autofocus, dan white balance. Kemudian ada menu apa lagi? Kita lihat ada slow mo, kemudian ada panorama, aperture, light painting buat malam hari ya, HDR, time lapse, moving picture, stiker, dokumen. Nih ada super makro nih, karena makronya ini 2 megapiksel, super makro 2 megapiksel, dan ada dual view. Kemudian ada high crash. High crash ini adalah 64 megapiksel nih. Jadi dia 64 megapikselnya aktif. Oke, dan ini kita lihat. Nah, ini dual view nih. Ini adalah fitur yang bisa merekam kamera depan, kamera belakang secara bersamaan. Misalnya gini nih. Ya, begini ya. Set. Nah, kan ini kamera, nggak bisa dilihat kan? Ini kamera belakangnya ini lagi ngerekam Huawei Nova 7 dan kamera depannya lagi ngerekam ini kamera. Menarik ya. Oke, kita lihat untuk selfie-nya. Selfie-nya ini ada mode night juga, dia mode night 3.0 ya. Dan kualitas video selfie-nya juga ini gokil sih, ini bisa nyampe 4K di 30 frame per second. Oke, paling untuk sementara itu aja ya yang kita bahas sedikit. Dan berikut ini adalah hasil kamera menggunakan hasil foto dan video menggunakan kamera Huawei Nova 7. You and I, we're trouble inside. Beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid.
Oke, ini adalah perkembangan 4K menggunakan kamera belakangnya Huawei Nova 7 4K ya. Dan 4K-nya ini sudah ada Ace. Sebenarnya ini tuh bisa juga kita menggunakan mode video 4K yang beauty, tapi ya gue ini yang normal aja ya. Ya mode auto aja normal tanpa beauty. Apa? Ya, ini kamera depan 4K. Kamera depannya nih 4K. Set. Oh. Oke, ini contoh kamera mode dual view ya. Halo Kai. Nih kamera depannya ngerekam ke gua dan kamera belakang langsung ke Mikai. Mikai, hello. Mikai. Hey. Aduh, gaya, aduh, gaya, aduh. Oke, terakhir kita cek untuk performa dan main gamenya. HP ini dilengkapi dengan chipset Kirin 985 5G 7 nanometer dengan GPU Mali G77, RAM-nya ini 8GB, ROM-nya ini 256GB, jaringannya sudah support 5G, yang katanya kalau download 2GB file games itu cuma butuh waktu 1 menit. Gokil ya. Cuman sayang di Indonesia ini infrastrukturnya belum siap, jadi ya belum bisa ya. Baterainya ini 4000 mAh dan mendukung 40W Huawei Supercharge, yang diklaim ngecas 0%, dari 0% sampai ke 75% itu hanya butuh waktu 30 menit. Kemudian untuk OS-nya ini menggunakan Android, base-nya ini menggunakan Android 10 dengan MIUI ya, dengan MIUI 10.1. Dan di OS-nya ini tuh ada fitur yang namanya GPU Turbo. Dengan fitur ini GPU Mali G77 digunakan secara maksimal untuk meningkatkan experience dalam bermain game. Gaming jadi terasa lebih smooth dan responsif, cocok dengan segala jenis game ya, misalnya first person shooter, MOBA ataupun racing game. Untuk skor Antutunya, HP ini tuh mendapatkan skor 390 ribuan poin. Kalau dilihat skornya, ya ini tuh di atasnya Snapdragon 845. Gue coba bermain game Mobile Legends, untuk kualitasnya ini pastinya ya bisa rata kalian semua, dengan grafis high dan mendukung fitur high frame rate mode. Selama gue coba bermain Mobile Legends sekali match ya, gak ada masalah sama sekali, ataupun frame drop tuh gak ada, pokoknya semuanya lancar dan nyaman. Kemudian gue juga coba main game PUBG. Untuk kualitas ini tuh mentok di frame rate ultra dengan grafisnya ini HDR. Wah, mantap ini. Gue coba main sekali match Evo Ground, dan game berjalan dengan sangat baik dan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Enak aja sih, layarnya enak. Enak lah pokoknya. Oke, baik. Kesan pertama gua untuk Huawei Nova 7 ini adalah gua suka banget. Gua suka sama kameranya, gua juga suka sama desainnya yang terlihat sangat premium, dan gua suka sama performanya yang kenceng. Dan untuk nanti ya, video lebih lengkapnya gua bakal bahas mengenai pengalaman gua menggunakan Huawei Nova 7 di kehidupan sehari-hari. Nanti gua bakal kasih tahu sukanya dan enggak sukanya. Jadi tonton aja nanti reviewnya ya, dan jangan lupa subscribe. Kalau misalnya kalian enggak suka sih ya nggak usah di subscribe, tapi share ya. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua pamit ya, bye.